Sepertinya Zoom meetingnya ini dibatasin kayaknya sih. Dibatasin 40 menit. Ya, oke lah nanti saya bisa lapor ke pihak prodi untuk atau nanti kita pakai Zoom meetingnya prodi Informatika Unmul ya, atau Zoom meetingnya punya saya nanti biar tidak terpotong di 40 menit. Oke, saya lanjut aja. Share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini ada yang nge-record berarti ya? Oke, terkait dengan data pribadi tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak yang belum aware karena mungkin belum kejadian, tapi sekali lagi saya harapkan setelah berkuliah tentang keamanan data pribadi ini Anda jauh lebih aware dengan keamanan data pribadi Anda. Nah, kita bisa lihat nanti pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia dan juga penggunaan smartphone ini sangat luar biasa ya. Seolah-olah ini seperti kebutuhan pokok gitu kalau kita lihat di grafiknya nanti. Kemudian juga ya, di sini saya ingin menyampaikan pentingnya kita untuk menjaga keamanan data pribadi. Ya mungkin kalau belum kejadian sih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada kejadian, nah itu nanti baru paham. Oh ternyata itu toh yang kemarin harus dijaga. Kemudian juga kita mau lihat di mana saja data pribadi ini rentan untuk dicuri atau diambil, termasuk di beberapa tempat ya. Mungkin kita paling banyak pakai layanan-layanan Google dan juga layanan Facebook, apalagi Google ini juga merangkap layanan di Android device. Semua layanan yang menggunakan Android device ya berarti menggunakan layanan di Google. Semua layanan yang menggunakan WhatsApp, Instagram, ya itu termasuk penggunaan layanan di Facebook. Jadi kita akan lihat di Google dan di Facebook ini di mana saja sih kerentanannya, dan juga di bagian akhir mungkin kita bisa melakukan pencegahan bagaimana data-data pribadi kita ini tidak bocor ataupun tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, termasuk Facebook dan Google itu memanfaatkan data pribadi kita sebenarnya. Oke, kita lihat dulu Indonesia ini data yang saya ambil tahun lalu ya, tahun 2020. Jadi kita punya 171 juta pengguna internet, atau kalau kita mau sandingkan di dunia ini tahun lalu ya 2020 kita menempati urutan keempat. Sekali lagi kita urutan keempat di dunia. Kita negara yang besar. Di internet kita jumlah penggunanya 171 miliar. Tentu saja di atas itu ada Amerika, Cina, India itu juga besar. Kemudian untuk pengguna Facebook, kita nomor 3 terbesar di dunia. Nomor 3 karena kenapa nomor 3? Ya Cina tidak menggunakan Facebook. Ya ini minus Cina. Cina punya sendiri dia. Ya, Cina ini jauh lebih aman. Dia punya sendiri. Dia tidak menggunakan Facebook. Bisa dibilang kenapa Cina maju? Karena Cina tidak mengandalkan layanan-layanan seperti Facebook, Twitter, dan juga layanan-layanan dari luar negeri lainnya. Kalau Indonesia mau, sebenarnya Indonesia bisa berdiri sendiri untuk penggunaan sosial media ya. Kita pakai sosial media kita sendiri. Toh orangnya di situ-situ aja. Seperti Kaskus zaman dulu ya. Kaskus itu sosial media Indonesia banget. Harusnya sih bisa besar, tapi ya entahlah kenapa jadi tidak bisa berkembang. Pengguna Google, Indonesia nomor 1. Indonesia pengguna nomor 1 untuk Google dengan total 61,7 juta pengguna. Ya ini tahun 2016 ya, untuk 2000. Mungkin 2021 atau 2020 perlu kita lihat kembali. Tapi dari angka ini sebenarnya luar biasa sekali, kita pengguna terbesar di Twitter, kita pengguna terbesar di Facebook, termasuk juga di Google, masuk 5 besar. Untuk Android device kita berada di urutan ke-6. Ya,
Cina sebenarnya punya Android-nya sendiri. Jadi kalau bukan Android sih namanya, mungkin ya anything lah sudah dirubah sedemikian sehingga ke dalam sistem operasi yang lain. Karena Android open source, jadi sangat mudah sekali untuk ngoprek OS-nya dirubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, kalau kita lihat market share atau kita mau lihat HP paling banyak digunakan di Indonesia, ini adalah HP Android. Sisanya baru yang lain-lain. Jadi 92%, 92,5 ini handphone orang itu Android, sisanya baru yang lain-lain. Ya mungkin pakai Apple atau mungkin ada sebagian masih pakai BlackBerry, mungkin ada juga yang lain-lain masih pakai smartphone basisnya Java yang jadul itu masih pakai Java. Jadi terbesar memang 92% ini di Indonesia menggunakan Android. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa Google dan Facebook sebenarnya pengumpul data pribadi paling besar. Jadi kalau kita lihat sebagai perusahaan, maka Google dan Facebook ini menempati urutan pertama dan kedua pengumpul data usernya. Baru yang lain-lain, baru yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat ini berlaku secara internasional, ini berlaku secara internasional. Ya kita tinggal lihat aja di sini. Kalau secara internasional kita pengguna Google dan Facebook, maka kita termasuk di dalam dua besar ini. Nah kita lihat kenapa data-data pribadi tadi itu dikumpulkan oleh si Facebook, Google, Twitter, dan yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya mereka perlu data-data tersebut. Data itu menurut mereka itu adalah uang, mata uangnya mereka. Mata uangnya Google, mata uangnya Facebook, dan yang lain-lain. Sehingga data-data ini bisa mereka gunakan untuk menjual iklan. Biasanya yang dijual itu adalah iklan. Menurut Varonis, ini mereka melakukan penelitian ternyata di tahun 2019 bulan Maret tanggal 21 ini Facebook mengakui dari tahun 2012. Jadi sekali lagi dari tahun 2012 si Facebook tidak mengamankan secara benar atau secara baik password jumlah penggunanya sebanyak 600 juta user. Jadi 600 juta user di Facebook ini username dan bukan username sih, passwordnya itu tidak diperlakukan dengan baik lah atau buruk penanganannya. Jadi wajar kalau banyak orang yang kadang password Facebooknya itu bobol, kemudian akun Facebooknya diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian dipakai untuk melakukan tindakan seperti minta uang, melakukan penipuan, dan yang lain-lain. Jadi memang salah satu kelemahan dari Facebook ini adalah tidak menjaga password dari penggunanya secara baik atau secara benar. Ini yang terjadi. Mungkin ada yang pernah kebobolan password ya di sini, kebobolan password Facebook ya, ini mungkin termasuk dari yang 600 juta pengguna Facebook ini. Kemudian yang berikutnya akibat kebobolan password tadi di dunia maya, maka ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan, di mana penghasilan penjahat ini itu bisa sampai dengan 2 triliun US dollar, 2 triliun US dollar. Jadi yang hilang itu dari orang-orang yang dirugikan itu kalau diakumulasikan maka mencapai 2 triliun US dollar. Di tahun 2019 ini yang terjadi hanya pada tahun 2019. Ya barusan 2 tahun yang lalu. Yang minta uang lah, yang mungkin menggunakan data-data tersebut untuk
menggali informasi-informasi yang berharga yang lainnya lah dan yang lain-lain. Jadi kita bisa lihat ternyata separah itu gitu hasilnya. Nah, kemudian ini yang juga menarik ya. Mungkin baru-baru corona kemarin kita mulai concern dengan data kesehatan kita. Tapi juga saya banyak sekali melihat pendaftaran vaksinasi untuk COVID-19 itu banyak menggunakan Google Form atau Zoho Form. Padahal itu bahaya. Atau pakai WhatsApp ya, daftarnya pakai WhatsApp. Itu juga bahaya sebenarnya. Sekali lagi WhatsApp itu produknya Facebook. Tadi kita lihat bahwa Facebook itu merugikan pelanggannya karena dia tidak menjaga username password kita dengan baik. Nah, di tahun 2017 sampai dengan 2019 ini yang banyak terjadi justru pelanggaran ataupun pencurian data yang terkait dengan data kesehatan. Ada sekitar 80% ini orang-orang yang ada peningkatan sebanyak 80% dari orang-orang yang data pribadinya ini bobol, data kesehatan terutama, data pribadi yang terkait dengan kesehatan. Ya, akibatnya macam-macam sebenarnya. Ya, saya dulu pernah waktu kuliah, ternyata data pribadi terkait data kesehatan saya itu bobol. Di salah satu rumah sakit lah di Jogja, saya kuliah di Jogja. Kemudian karena bobolnya data rumah sakit tersebut, tahu nomor telepon rumah saya di Kalimantan Timur, di Samarinda. Kemudian yang membobol ini nelpon orang tua saya mengabarkan bahwa saya ini lagi mau dioperasi karena saya tabrakan dan harus mentransfer sejumlah uang. Nah itu waktu itu alhamdulillah entah kenapa paginya itu saya sempat diskusi dengan keluarga saya gitu, tante saya gitu, dan juga teman saya. Jadi saya biasanya kalau pagi gitu, kadang saya online gitu ya di internet. Dulu masih pakai email ya, masih chat pun pakai Yahoo Messenger segala macam. Nah kebetulan saya sempat ngobrol dengan tante saya dan juga dengan teman saya. Syukurnya waktu orang tua saya sudah panik, tante saya pas ke rumah gitu dan akhirnya menyampaikan bahwa saya sebenarnya baik-baik saja, saya nggak ada masalah. Dan juga dikonfirm oleh teman saya yang biasa saya ajak chat pagi-pagi juga mengkonfirm hal yang sama. Bayangkan kalau misalkan itu sampai kejadian, orang tua saya jadi transfer sejumlah uang gitu ya, ya nilainya lumayan pada zaman itu sangat besar jumlahnya karena saya harus dikabarkan saya harus dioperasi ya waktu itu dan perlu uang untuk biaya operasi. Nah ini kan sebenarnya data kesehatan saya yang bobol, data kesehatan saya yang bobol di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Jadi sebenarnya dari awal tahun 2000 atau akhir tahun 2019 lah, akhir tahun 90-an, sekitar tahun 99 atau 98 gitu, saya lupa kejadiannya. Itu sudah kejadian dengan keamanan data di kesehatan dan itu sangat rentan sekali untuk dipakai atau disalahgunakan. Nah, dari sini sebenarnya saya sudah berangkat awareness saya dari situ gitu. Betapa bahayanya data-data tersebut jika dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau melakukan tindak kriminal sehingga bisa merugikan orang tua saya atau merugikan orang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Nah, kerugian di dalam data kesehatan ini mencapai 7,3 miliar US dollar. Jadi sangat besar sekali. Mungkin akhir-akhir ini Anda pernah membaca ada beberapa rumah sakit yang harus membayar ratusan juta akibat datanya kena ransomware ya. Itu juga besar juga yang harus ditebus gitu. Jadi sekali lagi Anda yang concern dengan data pribadi Anda tolong dijaga baik-baik. Berikan data pribadi itu seperlunya saja dan pada saat memang diminta. Nah, kalau kita lihat dari mana kerentanan itu timbul, ya kerentanan itu timbul kebanyakan karena kita sendiri, kita yang bermasalah.
Contohnya apa? Kalau kita yang bermasalah, kita posting, kita sedang liburan. Ini kan musim liburan nih, banyak yang pada liburan. Posting liburan, sedangkan kita tidak ada di rumah gitu. Jadi live streaming lagi liburan, misalkan kalau di Kalimantan Timur liburan, lagi liburan di Derawan, serumahan nggak ada di rumah. Ya berarti kan itu masih tahu orang bahwa rumah kita itu kosong. Atau kalau yang rekan-rekan yang ada di eh, Maluku mungkin liburan ke mana yang keren, kalau di sana mungkin Raja Ampat gitu ya, pada pergi ke Raja Ampat misalkan di Papua. Nah, live streaming lagi dari sana misalkan satu keluarga lagi liburan gitu, itu kan membahayakan sebenarnya. Faktornya datang dari manusianya. Ya yang lain-lain Anda bisa lihat, mungkin ada akibat malware ya, ada social engineering, ya bisa juga mungkin di hack, datanya diambil alih oleh hacker kemudian dijual dan segala macam. Kemudian juga mungkin ada aksi fisik, ya ini aksi fisik maksudnya ruang berkas dibobol kemudian diambil data-datanya, atau di copy pakai flash disk segala macam, itu termasuk fisik. Kemudian salah di penggunaan data atau informasi ini juga termasuk. Misalkan kita posting tadi sebenarnya juga salah dalam penggunaan informasi atau data. Kita posting kita sedang liburan, pada saat kita lagi di luar rumah kita live streaming, nah itu bahaya. Tadi saya sudah sebutkan kerentanan itu bisa muncul dari layanan-layanan yang kita gunakan seperti Google maupun Facebook ya. Kita pakai Google, Facebook, dan layanan lainnya sebenarnya di internet. Sebenarnya di situ ada kerentanan yang muncul. Ini yang mungkin kita tidak pernah aware atau sadari. Pada saat kita daftar di Google, kita diberikan term and condition atau syarat dan ketentuan, kita nggak baca. Kita tidak membaca ini. Dari sini kita disampaikan bahwa ketika Anda mengizinkan Google, ya biasanya kita kan kadang kalau install atau kita daftar layanan di internet itu oke, next, yes gitu. Kita nggak pernah baca apa sih di dalamnya. Ketika kita klik yes, next, maka kita sudah mengizinkan Google untuk memberikan apapun yang kita posting di layanan-layanan Google. Apapun, foto, voice, kalau misalnya kita pakai voice, foto, video, teks, anything lah kita posting di situ, maka kita sudah memberikan Google kebebasan untuk mereka menggunakan data-data kita. Nah, dari sini sebenarnya kita memberikan hak ya kepada Google. Dia bisa menjadi host, memproduksi ulang, didistribusikan, kemudian mengkomunikasikan dan menggunakan konten kita. Jadi kalau kita lihat di sini ya agak-agak mengerikan sebenarnya. Data-data kita kita kasihkan ke Google, mereka bisa pakai. Bahkan merubah konten-konten kita dan mendapatkan sublisensinya. Jadi ya mau tidak mau kita sudah dengan pasrahnya memberikan itu kepada Google. Nah, selain itu juga di Google ada machine learning-nya ya, ada analytic engine-nya yang dia bisa mengolah konten kita. Jadi konten kita ini bisa diolah segala macam sehingga ini menguntungkan pihak Google. Jadi sebenarnya secara tidak langsung nih proses ini sebenarnya menguntungkan pihak Google dari konten kita. Oke, kita lihat di Facebook. Ini adalah layanan Facebook yang mungkin paling banyak digunakan. Ada Facebook sendiri, Instagram, dan juga WhatsApp. Pak, saya nggak pakai Instagram, Pak. Nggak pakai Facebook juga, nggak pakai WhatsApp. Saya pakainya Telegram. Oke, Telegram, fine, aman. Terus saya untuk sosial media kayak Instagram gitu, saya pakainya TikTok. Ya, sama, TikTok juga. Cuman TikTok yang punya Cina. Jadi TikTok yang punya Cina, ya Cina yang dapat keuntungannya. Maksudnya perusahaan yang ada di Cina. Kemudian
Anda nggak pakai Facebook, tapi Anda mungkin pakai yang lain gitu ya, Twitter gitu. Ya, kalau Anda pakai Twitter, Twitter yang diuntungkan. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan layanan-layanan tersebut. Mereka motifnya semua sama. Mereka bilang mereka tidak menjual data pribadi. Kecuali di sini. Kecuali Anda memberikan izin secara khusus. Ya, ini ketika Anda yes, next, oke. Okay. Kata-kata ini ketika Anda klik, yes, oke. Okay. Waktu daftar ya, next. Ya, ini sama. Sudah memberikan izin bahwa Anda menyetujui untuk menjual data pribadi Anda. Jadi Anda menyetujui Anda menjual data pribadi Anda. Dan yang lain-lain, semua konten, foto, video, teks, maupun voice Anda, kalau Anda pakai voice note di WhatsApp ya itu akan dipakai semua oleh pihak Facebook untuk keuntungan mereka. Karena kita sudah setuju, sekali lagi, ketika kita next, yes, oke okay, di depan, itu sama dengan kita memberikan izin kepada Facebook untuk menggunakan data-data pribadi kita. Apa aja sih yang dikumpulkan? Ya, ini yang dikumpulkan. Yang kita lakukan bersama orang-orang lain. Ya, kita diskusi, kita chat, kita berada dalam grup, entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp, atau kita mungkin live streaming dengan menggunakan Instagram. Ya, itu semua adalah informasi yang dikumpulkan oleh pihak Facebook. Termasuk informasi perangkat kita dan juga partner. Jadi sekali lagi ini adalah informasi yang dikumpulkan oleh si Facebook. Jadi sekali lagi semua yang ada di Facebook termasuk Instagram dan WhatsApp dan yang lain-lain, apapun lah yang berada di bawah perusahaan Facebook sekarang namanya apa itu? Meta, Metaverse atau Meta. Ya, ini kan dituliskan. Jadi semua informasi pribadi Anda itu akan diproses. Akan digunakan oleh si Facebook dan perusahaan afiliasinya untuk kepentingannya mereka. Oke, itu tadi hal-hal yang mungkin Anda belum sadari ya. Sekarang Anda sudah tahu ternyata Facebook, Google itu mengumpulkan data-data saya digunakan untuk tujuan tertentu oleh mereka. Nah, sekarang bagaimana melakukan pencegahan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang mungkin bisa merugikan kita. Ya mungkin kita nggak akan bisa melepaskan diri dari penggunaan sosial media apapun lah itu. Entah itu basisnya ada di Amerika, ada di Cina, ataupun di negara yang lain, termasuk juga penggunaan-penggunaan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain. Anything lah, semua mungkin kita tidak bisa lepas dari situ karena ya memang sudah itu zamannya. Nah, kita bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita. Yang pertama, kita bisa backup file-file penting atau rahasia. Nah, ini usahakan kalau file itu memang pribadi, jangan ditaruh di cloud. Cloud ini contoh Google Drive, ya. Google Drive itu termasuk, atau Dropbox. Kok salah sih. Ya, Dropbox itu juga termasuk. Anything lah yang menggunakan layanan cloud, tolong dipertimbangkan. Kalau terpaksa ya at least encrypt. Kemudian baca dulu sebelum menggunakan syarat dan ketentuannya atau term and condition, istilahnya yang lain, atau term and condition. Kemudian kalau browsing, usahakan pakai HTTPS. Kalau pakai HTTP ini rentan tanpa S.
Kemudian gunakan selalu pakai MFA, Multi-Factor Authentication. Ini kemarin sudah kita bahas ya, MFA. Ini juga membuat password kita jauh lebih aman. Sorry, bukan password, tapi proses loginnya jauh lebih aman ketimbang hanya menggunakan password saja. Kemudian jangan posting berlebihan di media sosial, seperti tadi saya contohkan. Jangan posting live streaming sedang liburan, rumah kosong, ya pasti akan rentan untuk dirampok. Kemudian ini juga kemarin sudah kita pelajari, penting untuk melakukan upgrade, update, patching, vulnerabilities ataupun bolongan-bolongan security hole yang ada di dalam hardware maupun software kita. Ya, ini juga penting juga, selalu ada firewall yang aktif dan anti malware, entah itu bawaan sistem operasi seperti di Windows ya, pastikan itu aktif. Jangan sampai dinonaktifkan. Jadi kalau punya firewall di Windows ini usahakan semua aktif ya. Kemudian kalau Anda punya rekening yang sering dipakai untuk online atau kartu kredit, monitor, siapa tahu ada transaksi yang aneh, yang tidak sesuai, yang mungkin saya rasanya nggak ada belanja deh. Tiba-tiba ada rekening saya kepotong. Nah, Anda harus cari tahu apakah itu memang ternyata Anda tidak pernah belanja terus kepotong, atau memang Anda lupa aja pernah belanja terus transfer lupa gitu ya. Dan yang penting selalu waspada atau awareness-nya itu baik, dan juga siap kalau misalkan terjadi masalah Anda bisa mencari solusi dari masalah keamanan yang timbul. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya ya, tapi juga karena ada kesempatan seperti tadi Anda posting lagi liburan dengan live streaming, ya itu kan mungkin orang yang tadinya tidak punya niat merampok, akhirnya punya niat merampok karena tahu rumah Anda kosong karena serumahan lagi pada liburan. Jadi sekali lagi waspada, jangan posting berlebihan, dan juga bijak dalam menggunakan sosial media dan internet. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang bagian kedua. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dengarkan musiknya mungkin? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk perkuliahan kita hari ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.